Audio Jungle. Audio Jungle. Sobat Basah dari Babasan Bitfarm. Saat ini kita berbincang santai, kita berdiskusi santai dengan Om Tri dan ada Om Dwi tentang bagaimana koi saat ini. Seperti kita alami bersama, saat ini koi telah berkembang sangat pesat di Kalimantan Selatan. Namun kita coba melihat koi dari sisi yang berbeda. Sekarang kita mungkin melompat koi langsung kepada jenis-jenis, ngalahin kepada kualitas, kepada show. Nah, mungkin tidak banyak sobat basah yang mengetahui dari mana sih koi itu dan apa sih koi itu pada mulanya, asalnya sebelum dia menjadi seindah saat ini. Mungkin itu yang banyak ditanyakan oleh sobat-sobat basah kita. Mungkin Om Dwi atau Om Tri bisa memberikan cerita supaya perbendaharaan pengetahuan kita lebih kaya kembali. Gimana Om Dwi itu? Koi itu awalnya bagaimana dulu? Bisa sampai di sini, terus indah kayak gini. Ya, nah, mungkin pertama kali koi Om, silakan sambil. itu katanya literatur ya. Nah, mungkin kakek buyut saya juga belum lahir waktu itu ya. Ya. Nah, katanya literatur koi pertama itu di Jepang, ya kan? Jepang, dan itu masih masuk keluarga Karper. Kayak itu ya, keluarganya ikan emas gitu. Ikan mas, ya. Karena apa yo? Menanggapi pasar biar mereka bisa menarik. Permulaan ada beberapa untuk petani yang ingin memelihara ikan di depan rumahnya biar kelihatan menarik. Akhirnya mereka dengan ketelatenan, dengan ulet dan kesabaran tentunya waktu itu mengawinkan berbagai macam ikan yang asal muasalnya magoi kalau itu bahasanya ya. Koi yang ikan mas ya, magoi kalau kali kita Karper, magoi itu ikan mas. Mereka silang-silang dan bahkan ngilangnya juga sampai ada yang membawa ketika dari Eropa, dari Jerman waktu itu yang jenisnya untuk lucu, arakuke. Yang nggak ada sisiknya itu. Betul, yang nggak ada sisiknya. Nah, itu Apa dari magoi juga? Magoi juga, tapi dia asalnya ada di Jerman. Magoi Jerman. Ya, dan dengan ketelatenan dikawin-kawinkan. Nah, pada waktu yang literatur bilang itu dinasti Showa lah. Nah, itu awalnya ada kok 3 warna, kohaku, akhirnya strain, makanya strain yang paling kuat untuk koi ini ya memang sebenarnya Gosanke. Karena apa itu? Warna dasar sebetulnya, dari warna dasar mereka ketertarikan ikan koi kan sebenarnya dari merah, putih dan hitam. Nah, itu Kombinasi 3 warna itu. betul dari Gosanke kayak gitu kan. Akhirnya mereka menemukan dinasti Showa waktu itu, karena pada waktu dinasti Showanya di Jepang itu keluar ikan yang 3 warna itu ya namanya ikannya Showa Sansoku. Nah, dan kalau kita lihat sih mungkin dari bentuk body, bentuk pattern lama apanya semua nggak seindah sekarang yang udah melewati ratusan tahun. Proses ya. Bahkan kemarin sempat ada yang koi dia diteliti ternyata usianya udah 200 tahun lebih. Dari jenis apa itu? Benigoi ya kayaknya, nggak karu-karuan karena udah 200 tahun. Nah itu namanya Hanoko. Nah, Lebih lama dari yang punya usianya. yang punya udah tepar. Nah itu, nah ya kan. Jadi ya dengan jenis kayak gitu akhirnya ya membuat tertarik karena umur panjang ya. Kalau orang Madura bilang kan itu jewelry jewel, mutiara yang berenang, karena umurnya panjang. Akhirnya koi menyebar kemana-mana. Nah, sampai Indonesia mungkin beliau yang lebih paham karena beliau saksi sejarah. Ya. Nah, ini kan kita kalau melihat secara luas bukan hanya di Kalsel, ini di Indonesia. Memang mungkin di Kalsel baru 3-4 tahun belakangan. Tapi di Indonesia sendiri kan mungkin lebih lama dari itu. Nah, di Indonesia ini menurut
pengetahuan atau literatur yang sudah ada, kapan ini kira-kira masuk ke Indonesia nih dari Jepang sampai ke sini? Kalau yang saya tahu sih ya sekitar tahun 82 ya. 82, jadi waktu saya juga Masih bayi. masih kecil ya, masih SD. Baru mau SD itu. Itu masuk sudah Masuk ke bentuk koi ya? Indonesia itu sudah berbentuk koi gitu. Berarti tua Anda. Bukan persilangan lagi gitu. Tahun berapa? 82. Anda masih? Saya masih mau SD. Berarti Anda tua? Belum. Oh. Jadi yang saya tahu itu. Jadi akhirnya ya mungkin dengan keterampilan orang Indonesia akhirnya bisa dengan sendirinya menyilang-nyilang macam-macam akhirnya 82, sekarang 2020, 40 tahunan lah ya. Iya. 40 tahun. 40 tahun kalau dilihat waktu awal-awal masuk hingga saat ini kira-kira di Indonesia ini bisa nggak dibilang bahwa kita ini bisa menjaga atau meningkatkan kualitas koi sendiri kalau dilihat hingga tahun 2020-an ini? ya kan awal-awal sebenarnya sih bisa. saya Sebenarnya bisa. Cuman itu tadi prosesnya kan lama. Kita mau bertahan supaya kualitas ikan itu bertahan, nggak bisa kita daerah mana itu masuk pertama kali koi ke Indonesia? ke Indonesia itu di Blitar. Habis itu berkembang kemana-mana sampai bahkan ke di Kalimantan sendiri juga sudah saat ini sudah mulai berkembang, alhamdulillah mulai berkembang dan sudah ada breeder yang mau mempertahankan kualitas. Mudah-mudahan dari sedikit kita tahu bagaimana koi itu muncul dan bagaimana koi itu masuk ke Indonesia. Yang kita lihat bahwa keindahan itu kan tidak tercipta dengan tiba-tiba. Karena ini koi bukan barang yang bisa dicetak dijemput dengan instan. Ya, mungkin kalau dilihat di Kalimantan Selatan sendiri ini kan baru beberapa tahun. Nah, kalau dari Om Tri sendiri sebagai salah satu pelaku breeder, Ya. apa yang mesti banyak kita pelajari dari Jepang atau Blitar dan lain-lain untuk meningkatkan kualitas koi di Kalimantan Selatan ini sendiri? Kalau yang saya pelajari sih prosesnya. Jadi yaitu tadi mulai Proses dari apanya itu? proses dari kita menyiapkan indukan yang bisa menghasilkan anaknya berkualitas, dan dari indukan yang berkualitas belum tentu juga akan mendapatkan anak yang berkualitas. Prosesnya Jadi belum tentu bagus dan bagus keluar bagus itu ya? betul. Jadi Apa yang menyebabkan itu? ya menyebabkan sebenarnya kan kita gen dari indukan asalnya tidak tahu, kecuali kalau kita memang mulai dari awal kita tahu, ya mungkin bisa memastikan bahwa itu nanti anaknya ada yang bagus. Bukan berarti bagus semua, ada yang bagus. Itu untuk mencari kualitas ikan sampai dengan bisa terlihat dan dinikmati, itu perlu berapa tahapan ya? Dari misalnya ini dipijah, bertelur, menetas hingga bisa sampai ke tangan para penikmat sekalian. Kalau saat ini yang kita terapkan di tempat kita sampai 5 kali sortir. Dalam kurun waktu berapa lama itu? Kurun waktu sekitar kurang lebih 6 bulan lah ya, kurang lebih 6 bulan. Soalnya sortir pertama kalau yang kita terapkan kan sebulan setengah, kita sortir pertama. Setelah itu kita yang ya sudah disortir, masukkan lagi di makron, sebulan lagi kita sortir lagi. Jadi perlu kesabaran dan ketelitian ya. Betul. Begitu sampai 5 kali sortir, baru nanti hasilnya seperti apa itu yang sudah kita publikasi dan sudah bisa dinikmati para koi lover yang mungkin baik menurut kita, cuman kan menurut orang belum tentu kan. Kalau baik sendiri ini dari Om Dwi sebagai salah satu juri dari Asosiasi Pecinta Koi Indonesia, baik itu menurut standarisasi API sendiri itu seperti apa sih koi baik itu? Saya kalau standarisasi API karena API itu menganut dari dua paham, Ryunkai, Arinkai. Apa itu? Yang Ryunkai dan Arinkai. Arinkai. Arinkai.
Nah ini apa ini maksudnya Ryunkai ini? Penghobi dan petani breeder di Jepang ya. Ini bahasa Jepang ya? Ya, itu yang diambil oleh API. Bedanya apa dari dua golongan tadi? Oke, tentunya kalau kita penghobi kita meminta sesuatu yang udah finish, udah selesai. Oh, udah jadi dilihat udah bagus dia. Tuh, ketika dia masih petani, dia bisa melihat oh ini kategori Tatsushita, dia bakalan bagus ke depannya. Nah, Itu sambil gitu. sedikit ada bahasa Jepangnya ini. Ya, ya. Kategori itu apa? Kategori itu bakalan calon yang akan bagus, Berproses dia. mempunyai Potensi. untuk bagus. Masa depan ya, masa depannya lah. Kalau enggak mati. Mendahului. Ya namanya kita berhubungan dengan makhluk hidup, kita hanya Ya, bisa berusaha, kita menciptakan lingkungan yang dikehendaki dan sesuai dengan kita. Masalah hidup dan mati itu Ya. hanya Tuhan yang Ya. Jadi sebenarnya penilaian sebenarnya kita lihat dari pertama shiningnya ya. Ketika show ya, kita ngeliat ketika show. Kalau ketika show kita ngeliat yang pertama shining. Nah, itu shining semua jenis tetap shining dilihat. yang pertama sih memang itu. Kita lihat dari shiningnya. Ya ibaratnya kalau kita ngeliat itu glowingnya gitu kan. Wih, cakep. Nah, ketika itu udah ngeliatan, wah, Eye-catching ya? baru kita runut ke bawah dari bodinya, ya kan. Ketika ukuran besar ya body kita lihat, tapi kalau nggak shining ya kalah tetap. Nah, kadang sama yang bodinya sama-sama bodinya bagus, tapi nggak shining. Yang Nah. pinggir ya. iya yang bagusnya yang body bagus juga shining gitu. Jadi body shining kita dapat ya kan, dari skin quality, color quality. Apa ada skincare gitu? Biasanya Biar pakai glowing. Biar glowing. itu tergantung dari satu ya seperti kata Om Tri tadi, kualitas indukan bisa, dari genetik bisa, yang kedua dari pakan. Nah ya kan, pakan, air, kualitas air yang kita untuk pelihara ikan. Nah terus setelah itu kan kita juga finishingnya, nah, finishing terus patternnya terakhir itu kan. Nah, jadi ketika hal-hal tersebut udah masuk ke ikan itu, baru kita bisa dalam artian oh ikan ini layak untuk juara. Ya. Sekian lama Om Dwi berkecimpung di koi dan melihat kualitas-kualitas koi. Terus belajar tentang koi, dalam arti indukan, mulai dari cara sortir apa, nah itu udah kita harus memilih ke situ. Audio Jungle. Audio Jungle.